السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله، untayan tahmid, tasbih, takbir, taqdis wa ta'zim berhembus setiap bibir kita kaum muslimin, karena begitu banyak curahan nikmat yang Allah sodorkan kepada kita, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang tersurat maupun yang tersirat. Terlebih-lebih nikmatul imani wal islami wal ihsani, sehingga kalau kita kalkulasikan secara terperinci rentetan-rentetan nikmat tersebut wahid fawahid, satu persatu, maka kita akan kehabisan angka dan mulut kita pun akan berbusa. Kemudian selaku kita sebagai seorang musafir tentu membutuhkan bekal dan modal di hari tua. Sedangkan sebaik-baiknya bekal yang pertama dan utama adalah at-taqwa hahuna, yakni al-imtithalu bi awamirihi wal ijtinabu bi nawahihi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu jami'an. Salah satu ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Quran adalah berfastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan, berkompetisi dalam beramal, serta berjuang dalam memaksimalkan potensi diri, hard skill, life skill, dan soft skill untuk menggapai prestasi agar berhasil di setiap kalangan dan bisa mencapai titik kesuksesan yang didamba-dambakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang terhadap sesuatu yang sudah ia lakukan, baik di bidang umum, seni, olahraga, bakat dan minat, maupun di bidang agama, sains, serta teoritis ilmiah khusus lainnya. Dengan demikian, agama Islam tidak memandang sebuah prestasi hanya dari kacamata dunia berupa deretan piala, rentetan piagam adipura penghargaan, satya lancana dari Jumhuriyah Presiden, gelar akademik yang berbaris di depan maupun di belakang nama, pekerjaan top markotop yang menggiurkan, otoritas kekuasaan jabatan di bawah genggaman seorang atasan, hingga koleksi kendaraan mewah dan bermandikan mata uang. Tapi juga menurut sudut pandang akhirat, yakni iman yang kokoh, fadhfar bidati din yang bersemayam, mahirul Quran yang terpancar, dalam sedekah di setiap kondisi. Bahkan putra-putri kita menjadi hafidh-hafidhah, qari-qari'ah yang akan menaruhkan mahkota kemuliaan
tajul karamah di atas kepala kedua orang tuanya. Itulah prioritas utama dan pertama. Prestasi menggambarkan dinamika perjalanan hidup seseorang atau suku bangsa. Dalam agama Islam, prestasi merupakan suatu keniscayaan. Karena tanpa prestasi, ajaran Islam tak akan bisa mendapatkan nilai izahnya di mata umat lain. Bukankah umat Islam pernah mencapai prestasi gemilang pada masa Khulafair Rasyidin, kekhalifahan dinasti Abbasiyah, yang dimana ketika itu Baghdad menjadi sentral kebudayaan dan peradaban. Dalam hal ini Allah Jalla Jalaluh telah terukir dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan tiap-tiap umat punya kiblat, maka hendaklah Anda menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebajikan dimanapun kamu berada. Niscaya Allah akan mengumpulkan kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullahu jami'an. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam berkata, "Ma tawaqafa matlaqun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlaqun anta talibu bi nafsika." Tidak akan pernah berhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan kapabilitasmu. Maka manusia mampu sesungguhnya bukan karena dia mampu, tapi dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Kalau manusia itu mampu, seharusnya anak guru adalah anaknya paling pintar, karena tugas guru memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak anak-anak pahlawan tanpa tanda jasa digugu dan ditiru. Tidak ada yang pintar atau ada yang tidak pintar. Kalau manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat, karena tugasnya dokter menyehatkan badan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Bahkan ada juga dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan, malah ia yang duduk tuli. Kalau manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman, karena tugasnya apa? Polisi mengamankan rumahnya orang lain. Tapi faktanya banyak polisi yang rumahnya tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak oleh seorang polisi di rumahnya seorang polisi. Kalau manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunanlah yang rumahnya paling bagus, karena tugasnya kuli bangunan membaguskan rumahnya orang lain. Tapi faktanya di lapangan masih banyak kuli bangunan yang rumahnya belum bagus, bahkan tidak memiliki rumah sama sekali. Ketika Allah Jalla Jalaluh bertitah dengan kun fayakunnya, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala mampu menjadikan orang termiskin menjadi kaya raya, yakni sahabat yang bernama Tha'labah. Allah juga mampu menjadikan seorang kaya raya menjadi termiskin, yakni Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja, yakni Nabi Daud alaihi salam. Tapi Allah juga mampu menjadikan seorang raja menjadi orang biasa, yakni Fir'aun. Bahkan Allah Maha Kuasa dan menampakkan kekuasaannya di hadapan manusia, yakni menjadikan seorang wanita perawan, wanita tersuci al-mutahharu yang bernama Maryam,
yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Maryam, bisa hamil dan melahirkan putra Nabi Isa alaihissalam tanpa suami. Ini menunjukkan bahwa Allah sang Khaliq Maha Kuasa, sementara kita sebagai makhluk tak kuasa. Maka hanya satu, yakni kata hasballah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billah. Majlisul Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap manusia memiliki cita-cita yang heterogen dan homogen, karena memang ia sebagai fitrah, kesucian dan penuh harapan, serta memiliki energi positif bagi setiap manusia. Bahkan cita-cita manusia tak terlepas dari prestasinya para hadirin yang mulia, sebab ia tak bisa terlepas dari pribadi kita sebagai seorang muslim sejati. Namun untuk menggapainya beda-beda motif. Ada yang ala kadarnya berangan-angan, tapi yang diimpikan terbukti juga para hadirin yang mulia. Tapi ada juga yang berapi-api, penuh energi, menggebu-gebu untuk mendapatkan sebuah cita-cita, setengah mati untuk mendapatkan sebuah cita-cita. Tak masalah, asalkan tidak menghalalkan segala cara. Kalaupun kita masih tidak berhasil, maka anggaplah itu adalah sebagai kesuksesan yang tertunda. Maka mahfudzat ingatkan kepada kita, ar-rasulu ba'dal mujahadati huwa najahul mu'ajjalu. Kegagalan setelah perjuangan adalah merupakan keberhasilan yang tertunda. An-najahu laisa huwa al-miftahu ila as-sa'adah, bal as-sa'adati hiya al-miftahu ila an-najah. Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan, namun kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Usaha tanpa doa sombong, dan doa tanpa usaha konyol. Peribahasa di atas mengajarkan sekaligus sebagai guru spiritual bagi kita, agar kita terhadap usaha yang kita geluti, profesi yang kita lakukan, karir dan reputasi kita, ternyata cita-cita karir itu semua bukan semata-mata karena ma laisa li bihi ilm atau kullu ya'malu ala syakilati, melainkan ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah malu melihat tangan hambanya tak berisi. Allah malu melihat tetesan air mata hambanya di atas sajadah tahajudnya, bahkan merengek-rengek mengajukan proposal kepada Allah agar Allah segera memberikan secara tunai, secara cash, sebagai Allah yang Maha Kaya Raya. Bahkan selalu diawali dan dibuka dengan salat duha. Pendek kata, keberhasilan kita, apakah itu sebagai kesalahan individu maupun kesalahan spiritual, itu harus seirama, sejalan, harus balance, agar tumbuh menjadi pribadi yang kafah, zahiran wa batinan, fi dini wa dunya wal akhirah. Nabi telah ucapkan kepada kita lewat hadisnya, al-mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Rawahu Muslim. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari paparan khutbah di atas dapat kita rangkum kesimpulan bahwa keberhasilan dan kesuksesan kita lewat karir kita, reputasi kita, serta jabatan yang disandang ternyata tidak didapatkan secara santai, secara instan, tapi apalagi berpangku tangan dan berleha-leha, tapi lewat perjuangan, pengorbanan, bahkan tetesan keringat dan tetesan darah yang mengiringi jari jemari
orang tua kita, ibu kita, lewat tahajudnya, merengek-rengek minta kepada Allah. Karena doanya seorang ibu lebih tajam daripada doanya seorang wali. Ummuka, 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 summa abuka. Maka apapun profesi, jabatan yang kita dapatkan, usaha yang kita lakukan, apapun yang kita ikhtiarkan, jangan pernah melupakan minta restu dari doanya seorang ibu. Para hadirin mulia, setinggi apapun kita terbang, mesti kita dikawal oleh doa kedua orang tua kita, para hadirin mulia. Dan jangan pernah takut, pesimis terhadap cita-cita kita. Kita boleh lahir dan berdomisili di bumi, tapi pastikan cita-cita dan mimpi kita di atas langit. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammadin wa Mustafa wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi amarna bid-du'a'i wa wa'adana bil-ijabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا معطي المسؤولات، ارزقنا خير الدنيا والآخرة، واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.